Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia dikejutkan oleh semakin kuatnya pengaruh budaya Indonesia di negaranya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Berkat soft power yang tersebar melalui media sosial, televisi, dan musik, banyak generasi muda Malaysia mulai terbiasa dengan bahasa dan budaya dari negeri seberang. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat umum, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan akademisi Malaysia. Beberapa pejabat merasa bahwa bahasa Melayu semakin tersisih, karena generasi muda lebih tertarik menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Di sisi lain, ada juga yang melihat fenomena ini sebagai hal yang positif. Kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dianggap sebagai suatu keunggulan dalam komunikasi global. Poliglotisme, atau kemampuan berbicara dalam banyak bahasa, merupakan keterampilan yang berharga di era modern ini. Syifa, aku kepengen makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen, tapi BM. BM, apa tu? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau. Jadi kayak craving gitu. Akak jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah ditekan gitu. Banget. Kak udah sering makan sini ke? Ya sih, aku sering makan di sini dong. Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Udah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik gimnastik sama Adam aja. Patutlah akan selalu makan damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab. Enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya. Lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue. Nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Ya ke? Konten. Pulang dulu. Cakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa Melayu, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantar bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka. Tapi itulah kan, orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak. Tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini, bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengannya? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Saya mau beli ini dan ini. Kamu bukan ambil dari sana ke? Tak ada. Aku cuma ambil ini. Kamu jualan apa di sini? Makan. Baksonya ada bakso? Enggak ada. Habis tu kamu jual apa? Aku cuma jual ini.
Oh. Sedap tak makanan kamu? Sedap? Ya. Satu berapa? 3 apa? 3 rupiah? Iya, murahnya. 1 juta rupiah? Wah. Tapi apa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kita hidung dong. Oh, kayak mana? Kamu nanya. Kamu tanya. Biar aku cari tahu ya. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Habis maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malah sayang. Enggak mau pizza? Enggak. Katanya udah tutup kamu bilang. Iya, sudah tutup. Tapi untuk kamu boleh aja. Iya, nanti aja ya. Ternyata ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita Malaysia, anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Dan yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya, kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan.
Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal tu lah semua bahasa dia nak kan. Pasal Upin Ipin cakap tu kan. Dengar satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Ceritanya macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got the class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours, kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly, she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia pun lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar begitu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualiti berlaku. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Gak usah berantem gitu, damai aja.